Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadral ilmi wa zayyana ahlahu bil hilmi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man nataqa bil hikmati wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal karami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Wahai saudara-saudaraku sekalian, yang insya Allah semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah curahkan ampunannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Saudara-saudaraku sekalian, bahwa orang-orang yang menerima saluran zakat diantaranya ada 8 golongan. Yang pertama adalah orang fakir, yang mana disebutkan di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah bahwa orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali, atau dia memiliki harta atau pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Ia hanya mendapatkan kurang dari setengah dari kebutuhannya. Misal, dalam sebulan, misalnya dia butuh dalam sebulan ini dia butuh 500.000 rupiah dalam sebulan umpamanya. Kemudian dia hanya mendapatkan kurang dari 250.000 rupiah. Maka ini termasuk digolongkan orang-orang fakir. Jadi orang fakir ini bisa orang yang tidak punya harta sama sekali, atau tidak punya pekerjaan sama sekali, atau punya harta tapi kurang dari setengah kebutuhan. Itu orang fakir. Nah, kemudian adapun orang miskin, yang kedua adalah orang miskin. Adapun orang miskin, orang yang memiliki harta atau dia memiliki pekerjaan yang mencukupi sebagian kebutuhannya tetapi belum mencukupi sepenuhnya. Yakni dia mendapatkan lebih dari setengah kebutuhannya tetapi tetap belum cukup. Contohnya, misalnya dalam per bulan kebutuhannya itu 500.000 rupiah, 500.000 rupiah, tapi yang ia dapatkan itu lebih dari setengahnya tapi belum mencukupi kebutuhannya. Yakni misalnya dapat 400.000 rupiah, ini masih belum mencukupi kebutuhannya, maka ia masih di dalam kategori orang miskin sehingga boleh diberikan zakat. Kemudian yang ketiga, yang berhak menerima zakat adalah amil zakat atau petugas zakat, yang bisa disebut juga dalam kitab-kitab fikih as-sa'i, yakni orang yang ditugaskan penguasa atau pemimpin atau pemerintah untuk mengambil zakat dari para muzaki dan membagikannya kepada para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Nah, perlu diketahui bahwa amil ini perlu ada catatan khusus dari pemerintah atau diamanati langsung dari pemerintah. Tidak bisa hanya melalui panitia yang dibuat di masjid-masjid setempat. Pada akhirnya mereka atau panitia yang bukan dari tangan kanannya amil itu dari tangan kanannya pemerintah itu tidak berhak menerima zakat. Nah, dan amil ini boleh diberi zakat meskipun mereka kaya, yakni jika tidak digaji dari baitul mal. Adapun kalau misalnya udah dapat gaji dari baitul mal, maka tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat adalah al-mu'allafati qulubuhum, al-mu'allafah qulubuhum, atau orang-orang yang dilunakkan hatinya. Mereka ini ada empat golongan disebutkan di dalam kitab Taqrirat Sadidah. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam dan memiliki keimanan yang lemah. Kemudian yang kedua, masih masuk dalam kategori mu'allafah qulubuhum, atau bisa kita katakan sering disebut mu'allaf, yakni tokoh terpandang yang diharapkan dengan pemberian zakat orang-orang sekelasnya itu akan masuk Islam, masuk Islam. Nah, kemudian yang keempat, orang muslim yang memerangi atau menakut-nakuti orang
yang enggan membayar zakat sampai mau menyerahkan zakat. Maka yang ketiga ini dia juga boleh menerima zakat. Boleh menerima zakat. Kemudian yang keempat, orang yang memerangi orang kafir yang ada di sekitarnya atau orang yang memerangi pemberontak di wilayahnya, jika memberi zakat itu lebih mudah daripada mengirim pasukan ke mereka, maka boleh diberikan zakat juga. Itu golongan yang keempat. Adapun jenis orang yang kelima yang berhak menerima zakat adalah ar-riqab. Yang dimaksud budak di sini adalah al-mukatab. Al-mukatab adalah orang yang menyicil dirinya supaya bebas. Orang yang menyicil dirinya supaya bebas dari tuannya. Maka budak ini boleh menerima zakat. Boleh menerima zakat. Misal ada budak yang dia itu pengen menyicil atau membebaskan dirinya supaya jadi orang merdeka dengan cicilan umpamanya per bulan itu 1 juta atau per bulan itu 2 juta tergantung kesepakatan dengan tuannya. Maka budak ini berhak menerima zakat supaya bisa memerdekakan dirinya sendiri. Kemudian yang keenam, orang yang berhak menerima zakat adalah al-mukatab. Maaf, yang keenam adalah al-gharim. Al-gharim, yakni orang yang berhutang, orang yang punya utang. Dengan catatan orang yang berhutang ini dia minjemnya bukan untuk maksiat. Maka orang yang minjem uang untuk membayar utang-utang judulnya itu tidak berhak mendapatkan zakat. Atau misalnya dia berhutang untuk melakukan suatu kemaksiatan, maka juga mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Nah, ada 4 golongan. Al-gharim ini orang yang berhutang ini ada 4 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang yang berutang untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Orang yang berutang untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Misal ada 1 orang, ada 2 orang yang misalnya cekcok, maka didamaikannya perlu menggunakan uang. Misalnya ada 1 orang yang minjem uang buat mendamaikan 2 orang ini, maka orang yang minjem uang ini boleh mendapatkan zakat gitu. Kemudian yang kedua, orang yang berutang untuk menjamu tamu atau membangun masjid atau kemaslahatan umum lainnya. Meskipun ia kaya, selama tidak memiliki uang tunai, maka dia boleh menerima zakat. Misalnya membangun pondok atau membangun majelis atau membangun kemaslahatan umum jalan misalnya. Jadi minjem uang buat membangun pondok, minjem uang buat membangun majelis, minjem uang buat membangun masjid, atau minjem uang untuk membangun jalan umum. Maka orang yang minjem uang ini boleh menerima zakat. Kemudian di antara masuk ke dalam kategori gharim, orang yang berhutang tapi boleh menerima zakat adalah orang yang berutang untuk kebutuhan dirinya atau keluarganya. Untuk kebutuhan dirinya atau keluarganya. Kemudian termasuk orang yang berutang dan dia juga berhak menerima zakat adalah ad-dhamin atau penjamin. Jika ia tidak mampu, utang sudah jatuh tempo. Dia nggak mampu, kemudian utang udah jatuh tempo. Dan orang yang dijaminnya juga tidak mampu. Sama-sama tidak mampu. Penjaminnya tidak mampu, yang dijaminnya tidak mampu. Kemudian penjaminnya minjem uang, maka dia boleh menerima zakat. Nah, kemudian yang ketujuh yang berhak menerima zakat adalah pejuang atau tentara, atau dalam bahasa Arab dikatakan al-ghuzatu, yakni al-ghuzah al-mutatawwi'un, pejuang atau tentara yang sukarela yang tidak menerima gaji dari pemerintah untuk keberangkatannya berperang. Tapi perlu dicatat bahwa tentara-tentara ini harus ada catatan resmi dari pemerintah, Hanya saja dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah gitu ya. Hanya saja mereka tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, maka boleh menerima zakat. Walaupun mereka sebenarnya kaya gitu. Kemudian yang terakhir adalah Ibnus Sabil. Ibnus Sabil yaitu orang yang musafir, yang bersafar, atau orang yang hendak bersafar, yang mana dia itu tidak memiliki nafkah atau bekal untuk bisa sampai ke negara atau ke tempat yang ingin ditujunya. Maka orang ini atau Ibnus Sabil itu boleh menerima zakat meskipun di negara yang tempat daerah yang ingin dia tuju dia memiliki harta. Tetap dia berhak menerima zakat. Jadi begitu syariat membagi
8 golongan supaya mereka mendapatkan zakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.